jam 10 itu ada waktu break kurang lebih 15 menit sampai jam 10.15. Insyaallah kita lanjutkan lagi. Ya, silakan yang ada hajat tunaikan hajatnya. Jam 10.15 kita akan lanjutkan lagi kajian kita. Wallahu taala alam bisawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أساي رباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أساي وأشتكي طي صدري دربا سحيق العطايا به بدأت ولكن لم أدر ما منتهايا لم أدر يأسي فيه ولا عرفت هدايا ولا عرفت ظلامي ولا عرفت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، Akhwani fillah wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Kita lanjutkan pelajaran kita. Kita masuk pembahasan tentang definisi puasa di halaman yang ke-35. Silakan dibuka halaman yang ke-35 tentang definisi puasa. Berkata penulis, ghafarallahu lahu waliwalidayhi walisairil muslimina wal muslimat. Puasa secara bahasa berarti al-imsaku walimtina'u 'anis syai'. Puasa secara bahasa artinya menahan diri dari sesuatu. Imsak artinya menahan diri. Ya, menahan diri dari sesuatu dan sifatnya umum. Tatkala seseorang menahan diri dari sesuatu, ya, seperti menahan diri dari makan, minum, berbicara, ataupun hal-hal lainnya, maka itu disebut puasa secara bahasa. Ya. Orang yang menahan diri dari makan, menahan diri dari minum, enggak keluar rumah, menahan diri dari keluar rumah, menahan diri dari berbicara, itu namanya orang yang sedang berpuasa. Tapi secara apa? Secara bahasa. Ya. Sudah makan, sudah minum, lagi sakit, ya ditulis
sedang puasa ngomong. Iya. Puasa. Secara bahasa apa artinya? Puasa. Karena puasa itu artinya al-imsak wal imtina'u 'anis syai'. Seseorang menahan diri dari sesuatu. Antum enggak mau ngomong, ya antum puasa ngomong. Antum enggak mau keluar rumah, ya puasa keluar rumah. Itu makna puasa secara bahasa. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Maryam alaiha salam di dalam surat Maryam ayat yang ke-26. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fakuli washrabi wa qarri 'aina." Fakuli washrabi wa qarri 'aina. Maka makan, minum dan bersenang hatilah engkau wahai Maryam. Fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani sauman falan ukallimal yawma insiya. Sesungguhnya aku telah bernazar, ya, atau jika engkau melihat seseorang maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar puasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih, yakni Allah Subhanahu wa taala, maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini. Jadi puasanya Maryam itu bukan puasa dari makan dan minum. Allah perintahkan Maryam makan dan minum, ya. Tapi puasanya apa? Puasa ngomong. Tidak mau berbicara dengan siapapun karena sedang bernazar untuk Allah Subhanahu wa taala. Berpuasa untuk tidak berbicara dengan siapapun. Ya, maka menahan diri dari ucapan lisan itu di antara bentuk puasa dan termasuk makna puasa secara bahasa. Ya. Sehat, Pak? Ya. Sudah sarapan? Oh, lagi puasa. Tiba-tiba apa? Makan. Loh. Kok makan? Ya, dia tulis, saya puasa ngomong. Puasanya apa puasa? Puasa ngomong. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah syar'i, maka puasa artinya at-ta'abbudu lillahi ta'ala bil imsaki 'anil akli wasyurbi wasairil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Puasa secara istilah syariat artinya sebuah peribadatan, at-ta'abbud. Sebuah peribadatan lillah yang diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala dengan menahan diri dari makan, minum dan pembatal-pembatal lainnya mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini definisi puasa secara istilah syar'i. Ya, menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ya. Itu makna puasa secara bahasa dan secara istilah. Ya, jadi kalau secara bahasa sifatnya luas. Orang enggak mau ngomong, ya namanya puasa. Ya, orang menahan diri dari keluar rumah, ya namanya puasa. Ya. Adapun secara syariat maka dikhususkan, ya, ibadah yang sifatnya khusus, ya, dengan tata cara yang khusus yang ada tuntunannya di dalam agama kita. Baik, sekarang kita bahas tentang keutamaan puasa. Keutamaan puasa. Puasa adalah sebuah ibadah yang sangat agung, memiliki banyak keutamaan dan pahala yang sangat luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di antara bukti keagungan dan kemuliaan ibadah puasa adalah sebagai berikut. Di antara bukti keagungan ibadah siam adalah poin-poin berikut. Yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyandarkan ibadah puasa langsung kepada dirinya. Ini di antara dalil akan keagungan puasa. Allah menyandarkan ibadah siam, ibadah puasa langsung kepada dirinya. Dalilnya adalah sebuah hadis yang muttafaqun alaih, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi yang mulia, kullu amal ibni Adam yudha'af
Setiap amalan anak Adam itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hasanatu 'asyru amsalha ila 700 dhi'fin. Setiap satu kebaikan yang dilakukan seorang anak Adam, berapa nilainya? 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Ya, setiap amal kebaikan yang dilakukan seorang anak Adam maka dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 sampai 700 kali lipat. Qala Allah azza wa jalla, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa siyam, kecuali amalan yang bernama puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Kata Allah, kecuali puasa, sungguhnya dia diperuntukkan untuk diriku, dan aku yang akan membalasnya secara langsung. Dia meninggalkan syahwat, kemaluan dan makanannya demi menaatiku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa jamaah? Maknanya bahwasannya kalau kebaikan-kebaikan yang lain itu balasannya jelas, takarannya jelas, 10 sampai 700 kali lipat, maka pahala puasa ganjarannya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ngasih pahala puasa langsung siapa? Allah Subhanahu wa taala. Enggak pakai takaran, enggak pakai batasan. Ya. Allah balas pahala orang yang berpuasa langsung dari sisi Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa ditakar, ya. Tapi langsung Allah yang memberikan balasan dari pahala puasa tersebut. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa itu ada 2 kegembiraan. Farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Kegembiraan yang pertama adalah tatkala dia berbuka puasa, dan yang kedua tatkala dia berjumpa dengan Rabb-Nya. Tatkala dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di antara hal yang paling membuat gembira orang yang berpuasa itu kapan? Tatkala kita buka puasa. Senangnya luar biasa, ya. Senangnya luar biasa. Kalau orang lagi puasa itu, Pak, air putih aja rasanya apa? Rasanya Masya Allah. Ya. Air putih aja kalau apa pas duhur nih jam 1 siang. Ya, air putih, kita lihat air putih itu kayaknya apa? Masya Allah. Makanya apa, tatkala buka puasa itu saat-saat yang paling menyenangkan bagi orang yang berpuasa. Ya, semuanya jejer. Ada kurma Arab, ada kurma Indonesia. Iya. Kalau kurma Arab ya kurma beneran. Kalau kurma Indonesia apa? Gorengan. Nah itu. Nah itu kurma Indonesia itu. Ya, kayaknya kalau takjil nggak pakai gorengan kayaknya kurang afdol. Iya, mendingan nggak pakai kurma daripada nggak pakai apa? Gorengan. Iya, padahal yang sunnah apa? Yang sunnah kurma. Tapi kayaknya kalau buka puasa nggak ada gorengan itu kayaknya gimana gitu? Iya, kayaknya kok kurang afdol gitu. Iya. Ada bakwan, ada mendoan, ada tahu isi, ada cireng. Wah, Masya Allah. Iya. Ada kolak, ada es buah. Kalau orang apa puasa tuh pengennya semuanya ada. Ya. Padahal pas buka baru apa? Baru makan kurma 3. Iya, udah hilang semuanya itu. Ya. Terkadang apa kita kedorong sama nafsu kita. Iya. Akhirnya baru takjil aja udah nggak bisa bangun. Ya takjilnya macam-macam. Ya baru takjil udah nggak bisa bangun. Oh ya takjil apa? Udah ada kurma, gorengan, udah ada kolak, udah ada buah, sop buah. Iya. Akhirnya selesai Ramadan bukannya malah apa? Tambah ramping, tambah maju ke depan. Itu saat yang paling menggembirakan kata Nabi bagi orang yang berpuasa. Tatkala dia berbuka puasa. Yang kedua adalah saat tatkala dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, membawa pahala puasanya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala khulufu fihi atyabu 'indallahi min rihil miski. Dan sungguh aroma mulut orang yang berpuasa
itu lebih harum di sisi Allah dari aroma minyak wangi kasturi. Ya, antum harus paham benar-benar nih Pak, jangan salah paham ini hadis ini. Kalau salah paham bahaya soalnya. Nabi katakan apa? Aroma mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi siapa? Di sisi Allah, bukan di sisi orang lain. Ya kalau manusia wallahu a'lam. Pak, mau kasturi gratis enggak Pak? Iya. Itu bukan kasturi bagi apa saudara antum. Nabi katakan apa? Indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan apa salah pahami hadis. Ya. Ya. Ini anak punya aroma kasturi. Akhirnya berbagi sama bukan seperti itu. Apa penerapan hadisnya? Nabi katakan indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu di antara keutamaan puasa. Puasa ya, pahalanya dikembalikan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah yang balas pahalanya langsung dengan tanpa takaran. Kemudian fadilah puasa yang kedua, bahwasanya puasa menggugurkan dosa dan kesalahan seorang hamba. Ya, dan sudah kita bahas sebagian hadisnya, di mana Rasulullah SAW menjadikan amalan puasa sebagai kafarah, sebagai penghapus dosa, ya, dari dosa-dosa yang kita miliki. Kata Nabi SAW, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar iman dan ihtisab, mengharapkan balasan Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian fadilah puasa yang ketiga. Di antara keutamaan berpuasa, bahwasanya puasa adalah perisai dari kemaksiatan dan benteng dari api neraka. Puasa adalah perisai dari kemaksiatan dan benteng dari api neraka. Di antara dalilnya adalah hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi yang mulia, "Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija'un." Kata Nabi yang mulia, wahai para pemuda. Ya, wahai para pemuda. Siapa di antara kalian yang sudah memiliki kemampuan untuk menikah, maka segera menikah, jangan ditunda. Ya, seorang pemuda yang sudah punya kemampuan untuk menikah, jangan dia tunda. Ya. Jangan ditunda, disegerakan. Karena menikah itu lebih bisa menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan seseorang. Ya. Namun siapa yang belum mempunyai kemampuan untuk menikah, solusinya apa kata Nabi? Maka hendaknya dia berpuasa. Yang belum punya kemampuan ya untuk menikah, maka hendaknya dia berpuasa. Karena sesungguhnya puasa adalah tameng bagi dirinya dari keburukan syahwatnya. Ya, maka berpuasa adalah perisai ya dari kemaksiatan dan benteng dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang lain yaitu hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, di mana beliau berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda." Kata Nabi yang mulia, "Man shoma yauman fi sabilillah, ba'adallahu wajhahu 'anil nari 70 kharifan." Kata Rasulullah, barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Ya, siapa yang berpuasa di jalan Allah Subhanahu wa taala satu hari, Allah jauhkan wajahnya dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Hadis yang lain dari Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,
Kata Nabi yang mulia, as-saumu junnatun minan nar, ka junnati ahadikum minal qital. Kata Rasulullah, puasa itu merupakan perisai dari api neraka, benteng dari api neraka, ya. Seperti perisai salah seorang di antara kalian dari senjata lawannya. Ya, ini di antara fadilah puasa. Bahwasanya puasa Allah jadikan sebagai tameng bagi seorang hamba dari keburukan syahwatnya, hawa nafsunya, dan benteng bagi seorang hamba dari siksa neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara fadilah puasa yang keempat, bahwasanya ibadah puasa akan memberi syafaat pada hari kiamat nanti. Ibadah puasa akan memberikan syafaat, ya, bagi pelakunya pada hari kiamat nanti. Dalilnya adalah hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Puasa dan Al-Qur'an akan memberi syafaat untuk seorang hamba pada hari kiamat nanti. Yaqulu siyamu ay rabbi mana'tuhu ta'ama wa syahawati bin nahari fasyaffi'ni fihi. Puasa berkata kepada Allah, wahai Rabbku, aku telah mencegahnya dari makan dan syahwat kemaluan di siang hari, maka berikanlah syafaatku untuk dirinya. Wa yaqulul Qur'anu mana'tuhu an-nauma bil lail fasyaffi'ni fihi, qala fayushaffa'an. Al-Quran berkata, aku telah mencegahnya dari tidur di malam hari, maka berikanlah syafaatku untuk dirinya ya Allah. Maka Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam berkata, keduanya diizinkan untuk memberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini siapa? Puasa dan Al-Quran, ya, diberikan izin memberikan syafaat kepada ahli-ahlinya. Kemudian fadilah yang kelima, di antara fadilah siyam, bahwasanya di dalam ibadah puasa itu terkumpul 3 macam kesabaran. Ya, semua jenis sabar ada dalam ibadah puasa. Karena sabar itu enggak lepas dari tiga hal. Sabar di atas ketaatan, sabar di dalam menjauhi kemaksiatan kepada Allah, dan bersabar di dalam menerima takdir Allah yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Jadi sabar itu enggak keluar dari 3 hal tadi. Ya, bersabar di atas ketaatan kepada Allah, bersabar di dalam menjauhi maksiat, dan bersabar di dalam menerima ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak sesuai dengan harapan kita. Dan semua jenis sabar tersebut ada dalam ibadah puasa. Ya, semuanya ada dalam ibadah puasa. Tatkala kita puasa diperintahkan untuk sabar di atas ketaatan kepada Allah. Ya, tatkala kita berpuasa kita bersabar di dalam menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tatkala kita berpuasa, maka di sana ada unsur kesabaran di dalam menerima takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak sesuai dengan keinginan atau harapan kita. Dan kesabaran tersebut adalah di antara anugerah, ya, yang terbesar yang Allah karuniakan kepada seorang hamba. Jadi nikmat sabar itu di antara nikmat terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Nabi yang mulia, "Wa man yatasabbar yusabbirhullah." Barang siapa yang berusaha melatih kesabarannya, Allah akan jadikan dia seorang penyabar. Jadi untuk bersabar itu butuh latihan. Ya, untuk jadi orang yang penyabar itu butuh latihan. Wa ma a'tallahu ahadan min ata'in awsa'a min as-sabri. Kata Nabi yang mulia, dan tidaklah Allah memberikan karunia kepada seseorang yang lebih luas, ya, yang lebih besar, lebih melapangkan jiwanya daripada anugerah yang bernama kesabaran. Sahih, ya, shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya di antara nikmat terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah nikmat kesabaran. Ya, tatkala seorang hamba diberikan nikmat sabar oleh Allah Subhanahu wa taala,
maka semuanya menjadi lapang. Ya, dunianya lapang, akhiratnya juga apa? Juga lapang, insyaallah taala. Kemudian yang terakhir, yang keenam, di antara keutamaan siam, di antara keutamaan berpuasa, bahwasanya ada pintu Ar-Rayyan, bagi orang-orang yang berpuasa. Allah Subhanahu wa taala ya menyiapkan bagi ahli siam sebuah pintu khusus di surga yang hanya bisa dimasuki oleh mereka, para ahli siam, sebagai bentuk penghargaan dan kemuliaan yang Allah berikan kepada ahli siam. Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan, yadkhulu minhu as-sa'imuna yaumal qiyamah, la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Yuqalu aina as-sa'imun, fayaqumun, la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahadun." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di dalam surga itu terdapat sebuah pintu yang dinamakan pintu Ar-Rayyan. Antum tahu makna Rayyan jamaah? Apa makna Rayyan? Apa makna Rayyan? Kata Nabi, di dalam surga itu ada sebuah pintu yang dinamakan dengan pintu Ar-Rayyan. Kok pintu angin? Ntar ada pintu api, ntar ada pintu air. Rayyan itu artinya kenyang, ya. Tapi kenyang dari minum itu namanya Rayyan. Kalau kenyang dari makan namanya apa? Syaba'an. Ya. Kalau kita makan kenyang itu namanya syaba'an. Kalau kita minum, kemudian kita merasa kenyang dari minuman, itu namanya Rayyan. Ya, namanya Rayyan. Kata Nabi yang mulia, di dalam surga terdapat sebuah pintu yang dinamakan pintu Ar-Rayyan, akan dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa di hari kiamat nanti. Tidak ada yang melewati pintu tersebut kecuali mereka, kecuali ahli siam. Dikatakan, mana ahli-ahli puasa? Kemudian mereka pun bangkit. Dan tidak ada yang melewati pintu tersebut seorang pun selain mereka. Apabila mereka semua telah masuk, pintu itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada seorang pun yang bisa masuk lewat pintu Ar-Rayyan tersebut kecuali orang-orang yang berpuasa. Itu di antara fadilah, keutamaan ya siam yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian poin selanjutnya kita bahas tentang hikmah disyariatkannya puasa. Hikmah disyariatkannya puasa. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin azakumullah. Setiap mukmin dan mukminah, orang-orang beriman itu wajib meyakini bahwasanya di balik setiap apa yang Allah syariatkan kepada hamba-hambanya pasti ada hikmah dan kebaikan untuk dunia dan akhirat kita semua. Nah, ini di antara apa? Di antara pola pikir yang hendaknya ada dalam jiwa setiap orang yang beriman. Bahwasanya setiap apa yang Allah syariatkan itu pasti ada hikmahnya, pasti ada maslahatnya untuk dunia dan akhirat kita. Ya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan sesuatu dengan sia-sia tanpa ada hikmah di baliknya. Tidak mungkin Allah membuat syariat yang sifatnya sia-sia, tidak mungkin. Tidak mungkin Allah berbuat sesuatu yang sifatnya sia-sia, enggak ada manfaatnya, tidak mungkin. Kalau kita mungkin. Ya, seringkali kita berbuat hal yang sia-sia, enggak ada manfaatnya. Tapi perbuatan Allah Subhanahu wa taala semuanya maslahat, enggak ada yang sia-sia. Apa yang Allah larang, apa yang Allah perintahkan, pasti ada hikmah di balik setiap perintah dan larangan tersebut. Nah, itu kewajiban atau akidah orang-orang yang beriman.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Shad ayat yang ke-27. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila. Dzalika dhannul ladzina kafaru. Fawailul lil ladzina kafaru minan nar." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia. Tidak mungkin. Allah menciptakan sesuatu dengan sia-sia sifatnya. Itu anggapan orang-orang kafir, kata Allah Subhanahu wa taala. Bukan anggapan orang-orang beriman. Orang-orang beriman meyakini bahwasanya di balik apa yang Allah syariatkan, di balik apa yang Allah ciptakan, pasti ada hikmah dan ada maslahat yang Allah Subhanahu wa taala inginkan untuk hamba-hambanya. Ya, maka celakalah orang-orang kafir itu, karena mereka akan masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka wajib kita yakini di balik setiap apa yang Allah ciptakan, apa yang Allah takdirkan, apa yang Allah syariatkan, itu di sana pasti ada hikmahnya. Ya, pasti ada hikmahnya. Ya. Di antara hikmah pensyariatan ibadah puasa adalah sebagai berikut. Ya, di antara hikmah pensyariatan ibadah puasa adalah sebagai berikut. Yang pertama, ya, sebagai wujud realisasi ketakwaan seorang hamba kepada Sang Pencipta. Sebagai wujud realisasi takwa seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam pensyariatan ibadah puasa terkandung makna realisasi ketakwaan seorang hamba kepada penciptanya. Ya, dengan menjalankan perintahnya serta tunduk di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini Allah jelaskan secara tegas di dalam ayat yang berbicara tentang puasa. Hikmah ketakwaan ini Allah sebutkan secara tegas tatkala Allah berbicara tentang apa? Tentang kewajiban puasa. Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Itu hikmahnya. Ya, itu hikmah terbesar dari ibadah siyam. Allah Subhanahu wa taala ingin menempa hamba-hambanya untuk menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmah terbesar disyariatkannya ibadah puasa. Allah ingin menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala menjelaskan, ya, 5 poin bentuk ketakwaan dalam ibadah puasa. Ya. Beliau sebutkan 5 poin bentuk ketakwaan, ya, dalam ibadah puasa. Yang pertama, kata beliau, kata Syekh As-Sa'di, orang yang berpuasa rela meninggalkan apa yang Allah haramkan atas dirinya di saat dia berpuasa. Seperti makan, minum, berhubungan badan, dan beberapa perkara lain yang dikehendaki oleh hawa nafsu kita. Ya. Dia lakukan hal tersebut dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dan mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita puasa, kita enggak makan, kita enggak minum. Ya, kita tidak menggauli istri-istri kita. Padahal hukum asalnya apa? Hukum asalnya apa? Hukum asalnya mubah. Hukum asalnya boleh. Ya, di selain puasa hukum asalnya mubah, hukum asalnya boleh. Tapi kita tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita mendahulukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hakikat dari ketakwaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, orang yang sedang berpuasa, dia sedang melatih jiwanya untuk muraqabatullah. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia berusaha menjauhi hal-hal yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Ya, meskipun dia mampu untuk melakukannya, karena dia mengetahui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang dia perbuat. Nah,
Jadi dengan ibadah puasa Allah melatih sifat muraqabatullah kita. Ya kita, ya, tatkala kita di rumah sendiri, enggak ada orang, ya. Di kulkas ini makanan penuh. Ya, ada air dingin, ada sop buah. Ya, istri kita lagi apa? Tidur. Iya, istri kita tidur, anak-anak lagi pada main. Ya, kemudian apa? Kita buka kulkas. Ya, di siang hari Ramadan kita minum. Ya, minum air apa? Air dingin. Kemudian ada kurma, kita makan kurma. Ya, ada es buah, kita cicipin es buahnya. Kemudian setelah itu ditutup lagi. Ya. Setelah itu kita menampakkan seolah-olah kita puasa, seolah-olah kita lemes. Orang lain tahu apa tidak? Nggak ada yang tahu. Hatta istri kita nggak tahu. Ya, hatta istri kita di rumah kita nggak tahu. Ya, kita menampakkan apa? Kayaknya lemes. Padahal baru apa? Baru dari dapur. Iya. Ya, tatkala apa ketemu istri, ya menampakkan apa? Kayaknya lemes, kayaknya lagi haus, lagi lapar. Ya. Istri nggak tahu, ya. Anak-anak kita nggak tahu, apalagi orang di luar rumah kita nggak tahu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala Maha tahu apa yang kita lakukan. Maka dalam ibadah puasa seorang hamba dilatih untuk muraqabatullah azza wa jalla. Tatkala orang lain nggak tahu apa yang kita lakukan, istri kita nggak tahu apa yang kita lakukan, maka Allah Subhanahu Wa Taala zat yang maha mengetahui apa yang si hamba lakukan. Alam ya'lam bi annallaha yara. Apakah dia nggak sadar kalau Allah itu melihat dirinya? Ya. Jadi sangat mudah bagi kita untuk apa? Untuk kamuflase. Seolah-olah kita keluar rumah apa? Salat ke masjid lemes, padahal sebelum berangkat apa sudah minum. Ya, teman-teman kita nggak ada yang tahu. Maka dalam ibadah puasa seorang hamba dilatih untuk muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan manzilah muraqabatullah adalah manzilah tertinggi dalam ibadah kita, apa dalam agama kita. Ya, manzilah muraqabatullah adalah manzilah tertinggi dalam agama kita. Karena hakikat muraqabatullah itulah hakikat apa? Ihsan. Ya, hakikat ihsan. Yang Nabi katakan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam tarahu fa innahu yaraka. Kita beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah. Kalaupun kita nggak bisa melihat Allah, maka kita wajib meyakini bahwasanya Allah melihat apa yang kita lakukan. Ya, itu diantara poin, ya, ketakwaan dalam ibadah puasa. Kita dilatih untuk bertakwa kepada Allah, muraqabatullah azza wa jalla. Kemudian yang ketiga, puasa akan mempersempit alur setan. Puasa akan mempersempit alur setan. Karena setan berjalan dalam diri anak Adam mengikuti aliran darahnya. Maka dengan berpuasa, dia akan menjadi lemah dan tidak berdaya, sehingga maksiat pun akan berkurang. Ini diantara hikmah puasa, ya, mempersempit apa? Aliran darah. Yang mana setan, kata Nabi SAW, yajri ala ibni Adam majrad dam. Setan itu mengalir apa? Dalam jiwa seorang hamba mengikuti aliran darahnya. Maka tatkala kita berpuasa itu diantara cara untuk melemahkan ini syaitan, melemahkan syaitan dan bala tentaranya. Kemudian yang keempat, kata Syekh As-Sa'di, secara umum orang yang berpuasa akan semakin meningkat ketaatannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan ketaatan termasuk di antara bentuk ketakwaan. Dan ini apa? Lumrah kita lihat di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan orang-orang beriman berlomba-lomba di atas amal kebaikan. Ya, berlomba-lomba di atas amal kebaikan, infaknya, ya, sedekahnya, zakatnya, kemudian apa? Salat, ini sunnahnya, tilawah Al-Qur'annya. Nah, ini di antara apa? Di antara buah dari ibadah puasa. Kemudian yang kelima, orang-orang kaya, orang-orang yang lapang hartanya, apabila merasakan perihnya rasa lapar di saat mereka berpuasa, maka perasaan tersebut akan mendorong mereka untuk lebih peduli dan menyayangi orang-orang miskin yang hampir setiap hari merasakan hal tersebut. Ya, kalau kita baru lapar pas bulan Ramadan, maka tetangga kita mungkin tiap hari mereka lapar. Ya, kalau kita baru merasakan dahaga tatkala kita puasa Ramadan, mungkin saudara-saudara kita yang lain tiap hari mereka terbiasa seperti itu. Maka dengan adanya ibadah puasa,
orang-orang yang Allah berikan kelapangan rezeki, mereka bisa peka terhadap kondisi saudaranya, ya, bisa peka terhadap kondisi saudara-saudaranya yang kurang mampu. Kemudian yang kedua, di antara hikmah, ya, puasa, bahwasannya puasa melatih jiwa untuk bersabar dan menundukkan hawa nafsu. Ibadah puasa melatih jiwa kita untuk bersabar dan menundukkan hawa nafsu. Ingat, semua jenis kesabaran itu ada dalam ibadah apa? Ibadah puasa. Semua jenis kesabaran ada dalam ibadah puasa. Maka di antara hikmah puasa, bahwasanya puasa melatih jiwa seorang hamba untuk bersabar dan menundukkan hawa nafsunya. Ya. Dan jihadun nafs, menundukkan hawa nafsu, itu di antara bentuk jihad fi sabilillah. Di antara bentuk jihad fi sabilillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada haji wada'. Pada haji wada', kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bil mu'min. Maukah aku kabarkan kepada kalian hakikat seorang mukmin? Siapa seorang mukmin itu? Kata Nabi, man ammanahun nasu ala amwalihim wa anfusihim. Wal muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Wal mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Wal muhajiru man hajara adh-dhunuba wal khataya. Kata Nabi yang mulia, seorang mukmin yang hakiki adalah seseorang yang manusia merasa aman atas harta dan jiwa-jiwa mereka dari gangguannya. Seorang muslim adalah seseorang yang kaum muslimin selamat dari keburukan lisan dan tangannya. Dan seorang mujahid adalah orang yang berjihad melawan hawa nafsunya di atas ketaatan kepada Allah. Dan seorang muhajir, orang yang berhijrah itu adalah orang yang berhijrah meninggalkan dosa dan kesalahan-kesalahan di masa lalunya. Itu kata Nabi, seorang mukmin, seorang muslim, seorang mujahid, dan seorang muhajir. Ya. Maka di antara pesan yang paling jelas dalam ibadah puasa adalah bagaimana seorang hamba berusaha menundukkan hawa nafsunya dalam rangka menaati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah yang ketiga. Di antara hikmah puasa, bahwasanya puasa itu melatih jiwa di atas kebajikan serta menumbuhkan sifat rahmat atau welas asih terhadap orang-orang fakir dan miskin. Sudah kita jelaskan tadi. Ya, dari perkataan Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, bahwasanya di antara hikmah puasa, puasa melatih seorang hamba di atas jalan-jalan kebaikan serta menumbuhkan sifat rahmat terhadap orang-orang fakir dan miskin. Al-Imam Kamaluddin Ibn al-Humam Asy-Syafi'i, Kamaluddin Ibn al-Humam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala menjelaskan bahwasanya ada dua hikmah besar di balik pensyariatan ibadah puasa. Ada dua hikmah besar di balik pensyariatan ibadah puasa bagi orang-orang yang beriman. Yang pertama, kata beliau, untuk menundukkan gejolak nafsu syahwat manusia yang senantiasa mengarahkan kepada jalan-jalan keburukan. Ya, ini di antara hikmah puasa. Untuk menundukkan gejolak nafsu syahwat manusia yang senantiasa mengarahkan kepada jalan-jalan keburukan. Kemudian yang kedua, agar seorang mukmin memiliki rasa empati, ya, dan berlemah lembut terhadap orang-orang fakir dan miskin. Tatkala ia merasakan perihnya rasa lapar dan dahaga, pada saat ia berpuasa, ia pun teringat dengan kondisi orang-orang miskin yang sepanjang waktunya senantiasa bergulat dengan kondisi seperti itu. Kita hanya sebatas ini Ramadan. Itu pun terbatas hanya dari maghrib dari subuh sampai maghrib. Sedangkan saudara-saudara kita yang lain sepanjang hari enggak kenal Ramadan ataupun tidak Ramadan. Ya, senantiasa merasakan hal-hal seperti itu. Sehingga tumbuhlah sifat welas asih, sifat rahmatnya terhadap saudara-saudaranya yang kekurangan. Dan rasa empati yang dia miliki, ya, akan menjadi jalan bagi dirinya
untuk mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, serta jalan bagi dirinya untuk mendapatkan kemudahan hidup di dunia dan akhirat. Sifat rahmat kita terhadap kesusahan orang lain itu di antara pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala, di antara wasilah yang memudahkan urusan kita di dunia dan akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Nabi yang mulia, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kata Nabi yang mulia, orang-orang yang penyayang, mereka akan disayangi oleh Ar-Rahman. Sayangi yang ada di bumi, niscaya kalian akan disayang oleh zat yang ada di atas langit. Maksudnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu di atas langit. Ya. Kemudian di hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, kata Nabi yang mulia, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, wa man yassara ala mu'sirin yassarahu Allahu fid dunya wal akhirah, wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa melapangkan kesempitan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan melapangkan kesempitannya di hari kiamat. Barang siapa memudahkan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Dan barang siapa menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong hambanya selama si hamba mau menolong saudaranya. Jadi di antara hikmah puasa adalah kita punya rasa empati terhadap saudara-saudara kita yang kekurangan. Kemudian di antara hikmah puasa yang keempat, bahwasanya puasa akan melatih jiwa untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Puasa itu akan melatih jiwa kita untuk senantiasa bersyukur atas semua karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang merasakan lapar dan dahaga, di saat itu dia akan merasakan betapa besarnya nikmat makanan dan minuman yang selama ini Allah anugerahkan kepada dirinya. Lihat ikhwan, beda kita lihat air ya dalam kondisi enggak puasa dengan tatkala kita lihat air minum tatkala kita puasa. Ya, meskipun barangnya sama, bendanya sama, tapi value-nya berbeda. Nilainya Nilainya berbeda. Antum melihat ada sisa teh manis bekas sahur masih ada setengah gelas, enggak habis. Ya, antum melihat tatkala sahur biasa, hanya teh manis, ya, yang sisa setengah gelas biasa. Kenapa? Karena antum kenyang. Tapi tatkala antum melihat setengah gelas teh manis, ya, yang antum simpan di kulkas, buka kulkas masih ada teh manis setengah gelas. Lihatnya setelah sholat zuhur, gimana rasanya? Iya, kayaknya kalau minum nikmat benar ini ya Allah. Ini nikmat yang sangat besar. Iya. Kayaknya kalau minum nih sekarang nih, ini nikmat yang sangat luar biasa. Subhanallah. Ya. Padahal cuma teh manis sisa sahur kita. Ya. Jadi tatkala kita berpuasa, kita dilatih untuk menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita banyak buang-buang makanan. Seringkali kita mubadzir makanan. Ya. Beli ini, beli itu tapi enggak kemakan. Ya. Tatkala kita berpuasa, kita diajarkan untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita berpuasa, jangan sampai kita menjadi orang yang mubadzir. Ya. Kalau tatkala kita puasa masih mubadzir juga, berarti kita masih kufur nikmat. Ya, tatkala di bulan Ramadan kita masih banyak mubadzir, buang-buang makanan. Ya, padahal di antara hikmah puasa kita dilatih untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, berarti kita masih jadi orang yang Yang kufur nikmat. Ya, maka sewajarnya ya beli ya konsumsi untuk makan buka puasa kita dan makan sahur kita sesuai dengan kebutuhan.
jangan sesuai hawa nafsu kita. Ya. Kalau sesuai hawa nafsu kita, ya tiap hari kerjaannya ngabuburit. Ya, tiap hari kerjaannya ngabuburit. Keluar rumah, ya sepanjang jalan dia lihat ini pengen beli itu. Ada kelapa muda, pengen beli kelapa muda. Dia beli kelapa muda. Ya, sampingnya ada es cincau. Ya, dia mampir beli es cincau. Sampingnya lagi ada es buah. Dia beli es buah. Subhanallah. Itu bukan apa sesuai kebutuhan, tapi sesuai apa? Hawa nafsu. Akhirnya tatkala dia berpuasa, bukannya menjadi orang yang bersyukur kepada Allah, malah apa? Malah kufur nikmat. Malah dia buang-buang makanan. Ya, maka seorang muslim hendaknya melatih jiwanya untuk membeli sesuatu yang sesuai dengan kebutuhannya, bukan sesuai dengan apa? Dengan hawa nafsunya. Kemudian yang terakhir, yang kelima di antara hikmah puasa, bahwasanya puasa itu membantu menjaga kesehatan tubuh. Ya, puasa membantu menjaga kesehatan tubuh. Dan saya nukilkan di sini dari situs Dokter Sehat. Sekarang antum baca ya, antum baca poin-poin tentang manfaat puasa bagi fisik seseorang. Ya. Ana nggak akan bahas satu persatu karena itu bukan bidang saya. Antum baca, itu di antara manfaat puasa bagi kesehatan tubuh seseorang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 184, kata Allah Subhanahu wa taala, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan puasa itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Puasa mengandung maslahat duniawi dan maslahat ukhrawi. Itu di antara hikmah puasa. Kemudian kita masuk pembahasan tentang hukum puasa. Hukum berpuasa. Puasa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Islam itu ada dua. Puasa yang masyru' itu hukumnya ada dua. Ada yang bersifat wajib dan ada yang bersifat mustahab atau sunnah. Ya, jadi puasa yang disyariatkan dalam agama kita itu ada dua macam. Ada yang sifatnya wajib dan ada yang sifatnya mustahab atau sunnah. Adapun puasa wajib maka ada dua macam. Puasa wajib ada dua macam. Yang pertama, puasa wajib yang kewajibannya datang secara langsung dari sisi syariat. Puasa wajib yang kewajibannya langsung datang dari sisi syariat, yaitu puasa Ramadan. Ya, kewajiban puasa Ramadan itu datang langsung dari syariat. Allah yang mengabarkan dan Nabi yang mengabarkan. Ya, dan puasa Ramadan itu diantara satu dari 5 rukun Islam. Yang kedua, ada puasa wajib yang secara asal tidak wajib. Ada puasa wajib yang secara asal tidak diwajibkan oleh syariat. Akan tetapi si hamba itu yang menyebabkan puasa tersebut menjadi wajib atas dirinya. Iya. Jadi ada puasa wajib yang hukum asalnya enggak wajib dalam syariat kita. Tapi si hamba itulah yang membuat puasa wajib atas dirinya. Yaitu puasa apa? Puasa nazar dan puasa kafarah. Itu puasa wajib yang hukum asalnya enggak wajib, tapi si hamba yang menyebabkan puasa wajib atas dirinya. Yang pertama puasa apa? Puasa nazar. Yang kedua puasa kafarah. Ya, saya bernazar kalau seandainya akhwat yang saya lamar menerima pinangan saya puasa 3 hari. Ya, dia datang lamar akhwat. Ya, kemudian dia bernazar setelahnya, ya Allah, saya bernazar untuk engkau, kalau seandainya lamaran saya diterima sama si akhwat itu, saya akan berpuasa 3 hari. Hukum asal puasa 3 hari bagi dia apa? Hukum asal. Hukum asalnya enggak wajib. Hukum asalnya enggak wajib buat dia puasa 3 hari. Ya. Namun tatkala dia sudah bernazar, ya, dan ternyata qadarullah dipenuhi sama Allah Subhanahu wa taala, maka puasa hukumnya apa? Wajib bagi dirinya. Yang asalnya enggak wajib. Tapi tatkala dia sudah bernazar dan nazarnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala,
maka puasanya menjadi wajib. Ya Allah, kalau seandainya saya sembuh dari penyakit ini, saya akan puasa selama 7 hari berturut-turut. Ya, puasa 7 hari berturut-turut. Hukum asalnya apa? Enggak wajib. Hukum asalnya enggak wajib. Dia puasa 7 hari berturut-turut. Namun setelah dia bernazar dan Allah sembuhkan penyakitnya, Allah kabulkan keinginannya, hukum puasa menjadi apa? Wajib atas dirinya. Ya, begitu pula puasa kafarah. Puasa kafarah, ya, yang hukum asalnya enggak wajib dia puasa, namun dia sendiri yang mewajibkan apa? Puasa tersebut atas dirinya. Ya, contoh, ya, seseorang dia berjima dengan istrinya di siang hari Ramadan. Ya. Berjima dengan istrinya apa di siang hari Ramadan. Ya mungkin pengantin baru ya. Pengantin baru. Atau mungkin yang kedua, baru yang kedua. Nikahnya qadarullah mepet Ramadan. Ya, di akhir Sya'ban. Ya. Akhirnya kebablasan di bulan Ramadan. Ya, maka di antara bentuk kafarah bagi orang yang apa? Yang menyengaja berhubungan suami istri di siang hari Ramadan, apa di antara bentuk kafarahnya? Kalau dia nggak bisa memerdekakan budak, ya, nggak bisa apa? Ngasih makan 60 orang miskin, maka dia berpuasa 2 bulan berturut-turut, nggak boleh bolong. Iya. Makanya nggak ringan jamaah, ya. Kita bolongi puasa Ramadan dengan sengaja gara-gara apa? Jima, itu kafarahnya berat. Ya. Yang harusnya apa? 1 hari kita jaga puasa karena kita apa? Sengaja membolongi puasa itu, Allah apa? Suruh kita puasa 2 bulan. Bayangkan, sebulan aja sudah jebol ya, apalagi 2 bulan. Lebih berat lagi. Hukum puasa 2 bulan di situ, hukum asalnya apa? Gak wajib. Namun tatkala dia sudah melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala, maka ada kafarah yang harus dia bayar. Ya, sehingga hukum puasa 2 bulan bagi dia menjadi apa? Menjadi wajib. Jadi puasa wajib ada 2 macam. Ada puasa wajib yang memang dari asal Allah yang mewajibkan. Yang kedua ada puasa wajib yang hukum asalnya enggak wajib, ya, tapi si hamba yang menyebabkan puasa wajib atas dirinya. Itu puasa apa? Puasa nazar dan puasa kafarah. Yang kedua puasa sunnah. Adapun puasa sunnah yaitu setiap puasa yang dianjurkan oleh syariat dan tidak sampai derajat wajib. Puasa yang diperintahkan oleh syariat tapi tidak sampai derajat wajib. Dan puasa sunnah ini terbagi menjadi 2 macam. Ada puasa sunnah yang namanya puasa sunnah mutlak, ada puasa sunnah namanya puasa sunnah muqayyad. Kalau mutlak itu artinya bebas. Ya, puasa sunnah mutlak itu artinya bebas. Ya. Yang seseorang atau puasa sunnah mutlak itu puasa sunnah yang tidak terikat dengan waktu tertentu. Ya, tidak terikat dengan waktu tertentu. Seseorang disunahkan untuk memperbanyak puasa di sepanjang hari kapanpun ia inginkan, kecuali pada hari-hari yang dilarang untuk berpuasa. Seperti apa contohnya? Seperti tanggal 1 Syawal, maka nggak boleh kita puasa di hari itu. Atau tanggal 10 Dzulhijjah, nggak boleh kita puasa di situ. Atau puasa pada hari-hari tasyrik, maka tidak diperbolehkan. Selebihnya, kapan kita ada kesempatan berpuasa, maka silakan puasa. Itu namanya puasa sunnah mutlak yang tidak terikat dengan tanggal tertentu. Adapun puasa sunnah yang kedua adalah puasa sunnah muqayyad. Puasa sunnah muqayyad yaitu puasa sunnah yang terikat dengan waktu-waktu tertentu. Seperti apa contohnya? Senin Kamis, ya, puasa 3 hari di pertengahan bulan Hijriyah, 13, 14, 15 Hijriyah atau Ayyamul Bid. Kemudian puasa 10 Muharram, puasa di tanggal 9 Dzulhijjah, dan puasa-puasa lain yang ada dalil yang mengikat di tanggal tertentu.
maka itu namanya puasa sunnah apa? Puasa sunnah muqayyad. Ya. Itu macam-macam puasa sunnah. Kemudian kita berbicara tentang puasa Ramadan secara khusus. Ya, puasa Ramadan secara khusus. Yang merupakan bagian dari rukun Islam. Bagaimana cara menetapkan awal Ramadan? Bagaimana cara menetapkan awal Ramadan? Cara menentukan awal bulan Ramadan adalah dengan ru'yatul hilal. Dengan cara ru'yatul hilal, yakni melihat hilal atau bulan sabit di awal bulan. Apabila hilal terlihat di penghujung hari yang ke-29 Sya'ban, maka berarti telah masuk bulan Ramadan. Ya. Namun apabila hilal di hari tersebut tidak terlihat disebabkan karena terhalang oleh awan, mendung atau yang lainnya, maka bulan Sya'ban digenapkan bilangannya menjadi 30 hari. Faham jemaah? Contoh, hari ini hari Sabtu ya. Kita anggap tanggal 29 Sya'ban. Ya, hari ini tanggal 29 Sya'ban. Maka hari ini kaum muslimin berusaha untuk ru'yatul hilal, melihat hilal. Ya. Jika sekiranya di hari ini sampai sebelum terbenam matahari hilal sudah terlihat, berarti pada maghrib sudah masuk apa? 1 Ramadan. Namun kalau seandainya sampai terbenam matahari hilal belum terlihat, berarti habis maghrib tanggal berapa? Tanggal 30 Sya'ban. Ini cara menetapkan awal Ramadan. Ya. Imma dengan cara apa? Ru'yatul hilal. Kalau di hari yang ke-29 sudah terlihat, maka berarti Sya'ban hanya 29 hari. Kalau seandainya di akhir hari yang ke-29 hilal belum terlihat, berarti Sya'ban digenapkan berapa? 30 hari. Karena yang namanya bulan-bulan Hijriyah itu hanya ada 2 kemungkinan. Bulan-bulan Hijriyah itu hanya ada 2 kemungkinan. Imma 29 hari, imma 30 hari. Enggak ada bulan Hijriyah yang jumlah harinya 28, enggak ada. Enggak ada bulan Hijriyah yang jumlah harinya 31, enggak ada. Bulan Hijriyah hanya ada 2 kemungkinan. Imma 29 hari, imma 30 hari. Maka tatkala di akhir hari yang ke-29 kaum muslimin tidak melihat hilal, berarti Sya'bannya digenapkan 30 hari. Ya, berarti kalau sore ini enggak terlihat apa hilal, besok tanggal berapa? Tanggal 30 Sya'ban, belum masuk Ramadan. Ya, tapi kalau sudah kelihatan hilal, maka ba'da maghrib sudah mulai apa? Sudah mulai tarawih. Ya, ini maksudnya pada Isya, bukan pada maghrib tarawihnya ya. Sudah masuk Ramadan dan sudah mulai apa? Tarawih di malam tersebut. Ya. Dalilnya antum bisa baca. Ini dalilnya hadis yang sahih dalam muttafaqun alaih dan yang lainnya. Ya. Persaksian satu orang yang adil dan terpercaya sudah cukup. Persaksian satu orang yang adil dan terpercaya, ini agamanya baik, orangnya amanah, maka sudah cukup. Persaksian satu orang yang adil dan terpercaya yang mengabarkan telah melihat hilal Ramadan sudah cukup dan diterima untuk menentukan awal Ramadan. Berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kata Ibnu Umar, "Tara'an nasul hilal, fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu, fa shama wa amara an-nasa bisiyam." Kata Ibnu Umar, ini para sahabat berusaha melihat hilal Ramadan di akhir Sya'ban. Maka aku mengabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasannya aku telah melihatnya, telah melihat hilal. Maka kemudian Nabi pun berpuasa dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa berdasarkan apa? Ucapan atau persaksian Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Maka tatkala ada salah seorang ya yang ditugaskan untuk melihat hilal ya, dan dia melihat hilal, kemudian persaksiannya diterima oleh pemerintah kaum muslimin meskipun satu orang, maka berarti apa? Sudah
masuk waktu Ramadan ba'da maghrib. Ini cukup persaksian satu orang yang mempersaksikan telah melihat hilal. Selama orang tersebut ya orangnya adil dan amanah. Taib. Kemudian syarat-syarat puasa Ramadan. Syarat-syarat puasa Ramadan adalah sebagai berikut. Yang pertama Islam. Yang pertama Islam. Maka orang-orang non-muslim ya tidak wajib atas mereka berpuasa. Kalaupun mereka berpuasa, maka puasa mereka tidak sah. Ya, kalau ada orang-orang apa selain muslim dia berpuasa, maka puasanya tidak sah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan ijma' kesepakatan para ulama. Dan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulih." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang menghalangi infak mereka untuk diterima kecuali karena mereka kafir, ingkar kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Infaknya orang-orang kafir, ibadahnya orang-orang kafir itu terhalang dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kekufuran mereka. Maka syarat sahnya ibadah adalah Islam. Ya. Islam. Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkata. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, seluruh amalan tidak akan sah kecuali dengan iman. Ya. Seluruh amalan, ini amal kebaikan tidak akan sah kecuali dengan iman. Ya. Kemudian Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala berkata, menafsirkan ayat di atas. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, jika infak yang manfaatnya dirasakan oleh orang lain tidak diterima dari mereka karena kekufuran mereka, maka ibadah-ibadah yang sifatnya khusus seperti puasa Ramadan, seperti sholat, ya, lebih utama lagi untuk tidak diterima dari mereka. Paham jamaah maksudnya? Jadi kalau seandainya infak yang merupakan ibadah sosial yang manfaatnya bermanfaat bagi orang lain tidak Allah terima karena mereka kufur, apalagi ibadah-ibadah yang sifatnya apa? Sifatnya khusus seperti puasa, manfaatnya buat dia sendiri. Seperti sholat, manfaatnya buat dia sendiri. Nah, maka lebih layak untuk tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena kekafiran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya orang-orang kafir, ya, kalau seandainya mereka berbuat kebaikan, meskipun dinilai baik di mata manusia, ya, bantu buat masjid, bantu apa bangun pondok pesantren, ya, atau mungkin dia puasa di bulan Ramadan, ya, maka amal-amal mereka tidak sah dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai mereka masuk ke dalam apa? Ke dalam Islam. Nah, karena Islam itu wadah. Islam itu wadah dari amalan-amalan kita. Tatkala seseorang beramal tapi enggak punya wadah, maka akan hilang. Ya, akan menguap begitu saja, tidak akan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang kedua di antara syarat puasa adalah baligh. Baligh, anak-anak yang belum masuk usia baligh belum wajib atas mereka berpuasa. Ya, anak-anak kecil yang belum baligh belum diwajibkan berpuasa. Hanya saja mereka yang sudah memiliki kemampuan untuk berpuasa, ini anak-anak kita, ya, yang sudah punya kemampuan untuk berpuasa meskipun belum masuk usia baligh, hendaknya dilatih berpuasa. Hendaknya dilatih sedini mungkin untuk berpuasa agar terbiasa dengan ibadah tersebut tatkala sudah masuk usia baligh. Jadi meskipun hukumnya enggak wajib bagi anak-anak yang belum baligh, tapi hendaknya seorang ayah, seorang ibu berusaha membiasakan anaknya di atas ibadah agar tatkala sudah masuk usia baligh sudah terbiasa di atas amal-amal kebaikan. Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala berkata, seorang laki-laki dapat diketahui sudah masuk usia baligh dengan satu dari tiga tanda. Ya, jadi ada tiga tanda, ya, yang menandakan seseorang sudah masuk usia baligh. Yang pertama,
keluarnya air mani. Ya, baik dengan sebab mimpi ataupun yang lainnya. Selama seseorang sudah keluar air maninya, berarti dia sudah masuk usia apa? Usia balik. Baik dengan wasilah mimpi ataupun yang lainnya. Kemudian tanda yang kedua adalah tumbuhnya bulu di sekitar kemaluan. Ini pun di antara tanda masuknya seseorang usia balik. Tatkala sudah tumbuh bulu kemaluan. Yang ketiga, ya, di antara tanda baliknya seseorang, kata Syekh Ibnu Utsaimin, adalah masuk usia 15 tahun. Tatkala tanda pertama belum ada, tanda kedua belum juga ada, maka kalau sudah 15 tahun sudah dihukumi masuk usia apa? Usia balik. Adapun seorang wanita, maka ada tambahan satu tanda lagi selain 3 tanda di atas. Ya, di antara tanda baliknya seorang wanita adalah keluarnya darah haid. Ya. Itu tanda-tanda balik pada seorang wanita. 3 tanda di atas dan 1 tanda tambahan yang khusus bagi kaum wanita adalah keluarnya darah haid. Ya. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasannya seseorang yang belum balik tidak wajib berpuasa adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Rufi'al qalamu an thalathatin, 'anil naim hatta yastayqidh, wa 'anis sabiyyi hatta yablugh, wa 'anil majnuni hatta ya'qil." Kata Nabi yang mulia, pena catatan amalan diangkat dari tiga orang. Dari orang yang tertidur sampai dia terbangun, dari anak kecil sampai dia balik, dan dari orang yang gila sampai dia sadar. Ya. Asyahid wa 'anis sabi hatta yablugh. Ya, dari anak kecil sampai dia masuk usia balik. Dan dalil bahwasanya anak-anak kecil yang belum masuk usia balik tetapi sudah mempunyai kemampuan untuk berpuasa, hendaknya dilatih berpuasa adalah hadis Rubai' bintu Muawwidh. Hadis Rubai' bintu Muawwidh radhiyallahu anha. Beliau berkata, kata Rubai', arsalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ghadata Asyura ila qural Ansar. Man asbaha muftiran falyutimma baqiyata yaumihi, wa man asbaha sha'iman falyasum. Qalat fakunna nasumu ba'du wa nusawimu sibyanana wa naj'alu lahumul lu'bata minal 'ihni fa idza baka ahaduhum 'ala at-ta'ami a'taynahu dzaka hatta yakuna 'indal iftar. Kata Rubai' binti Muawwidh, pada pagi hari Asyura, yakni 10 Muharram, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang ke kampung-kampung Ansar untuk mengabarkan siapa yang masuk pagi hari dalam kondisi berbuka, hendaknya dia menyempurnakan hari itu dengan berpuasa. Dan siapa yang masuk pagi hari dalam kondisi berpuasa, maka hendaknya dia melanjutkan puasanya. Kemudian Rubai' berkata, maka setelah itu kami pun berpuasa. Dan kami mengajak anak-anak kami untuk berpuasa. Kami buatkan untuk mereka mainan dari bulu hewan. Tatkala salah seorang dari mereka menangis karena lapar, kami berikan mainan tersebut agar lupa dari rasa laparnya. Sampai kapan? Sampai masuk waktu berbuka. Jadi dilatih. Kalau nangis kasih mainan, diam, mainan lagi. Lapar nangis lagi, kasih mainan lagi. Sampai kapan? Sampai masuk waktu berbuka. Itu diantara apa? Cara melatih anak-anak kita untuk berpuasa. Kemudian syarat yang ketiga, di antara syarat wajib puasa adalah berakal. Di antara syarat wajib puasa adalah berakal. Ya. Maka orang yang tidak berakal alias gila tidak wajib atas dirinya puasa. Kalaupun ada orang gila puasa, maka puasanya tidak sah. Ya, berdasarkan ijma' kesepakatan para ulama. Ya, jadi kalau ada orang gila puasa, ya, maka puasanya tidak sah. Karena terkadang orang gila itu lebih soleh daripada orang yang waras. Terkadang, ya sahih. Terkadang sebagian orang gila itu lebih soleh daripada orang yang waras. Sebagian orang gila itu enggak tinggal sholat. Ya.
Sedangkan sebagian orang yang apa? Yang enggak gila, yang sadar, meninggalkan salat dengan tanpa uzur yang syar'i. Ya. Maka kalau ada orang gila di bulan Ramadan dia ikut makan sahur, ya, kemudian ikut puasa, ikut buka, ya biarkan, ya. Meskipun apa? Ya ini nggak berpahala, ya nggak apa-apa. Namun yang jelas bahwasannya di antara syarat wajib puasa adalah berakal. Maka orang yang tidak berakal tidak wajib baginya puasa, ya. Jadi kalau ada orang gila yang nggak puasa di bulan Ramadan, ya jangan dimarahi, ya, jangan dimarahi, jangan disalah-salahkan. Ya akhi ittaqillah, ente nggak puasa. Ya kalau ada orang apa marahin orang gila, ya khawatir ketularan. Ya orang gila itu nggak wajib puasa. Ya orang gila itu nggak wajib puasa. Karena di antara syarat taklif itu al-aql. Ya orang gila mau puasa mau nggak terserah. Karena apa? Nggak ada kewajiban dia untuk apa? Berpuasa. Ya. Beda sama orang yang berakal. Adapun orang yang berakal, maka wajib baginya untuk berpuasa di bulan Ramadan. Ya. Kemudian syarat yang keempat, di antara syarat wajib puasa adalah memiliki qudrah atau kemampuan. Memiliki kemampuan. Ya. Maka seseorang yang nggak punya kemampuan berpuasa di bulan Ramadan karena sebab uzur yang syar'i, maka tidak wajib baginya berpuasa. Al-Imam Al-Khatib Asy-Syirbini Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, ya, saya nukilkan dari kitab Al-Iqna' fi Halli Alfaz Abi Syuja' di antara matan Syafi'i atau fikih Syafi'i. Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu taala menjelaskan bahwasannya di antara syarat wajib berpuasa adalah itaqatus shaum. Di antara syarat wajib puasa adalah itaqatus shaum, yakni kemampuan untuk berpuasa. Ya, maka tidak wajib berpuasa bagi seseorang yang tidak memiliki kemampuan untuk hal itu. Seperti apa contohnya? Seperti lansia, ya, meskipun berakal, karena sudah nggak punya kemampuan, maka nggak wajib puasa. Nggak usah senggol-senggol. Beliau masih muda, masya Allah, masih seger. Iya. Iya. Beliau masya Allah mengalahkan anak muda semangatnya. Nah, barakallahu fiik. Jadi kata Al-Khatib Asy-Syirbini, ya, di antara syarat wajib puasa adalah kemampuan untuk berpuasa. Maka tidak wajib berpuasa bagi seseorang yang tidak memiliki kemampuan untuk hal itu, seperti lansia, ya, atau seseorang yang memiliki penyakit menaun. Maka mereka tidak wajib untuk berpuasa. Nah, Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Ibn Taimiyah rahimahullahu taala berkata, para ulama bersepakat bahwasannya semua ibadah tidak diwajibkan kecuali bagi orang yang mampu melaksanakannya. Kemudian syarat yang kelima, di antara syarat wajib puasa adalah fisik yang sehat. Maka seseorang yang sedang sakit dan berat baginya berpuasa, tatkala dia berpuasa, ya, bisa membahayakan kondisi kesehatannya atau memperlambat proses kesembuhannya, maka boleh baginya untuk tidak berpuasa dengan ketentuan wajib mengqadha di hari yang lain. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man kana maridhan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Dan siapa yang sakit atau dalam perjalanan, yakni safar, kemudian dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Kalau orang sakit nggak puasa karena sakitnya, maka wajib mengqadha di hari yang lain di luar bulan Ramadan. Kemudian syarat yang keenam, di antara syarat wajib puasa adalah muqim, yakni menetap, tidak dalam kondisi safar. Ya, di antara syarat wajib puasa adalah muqim atau menetap. Maka seorang musafir diberikan rukhsah, keringanan,
untuk tidak berpuasa tatkala perjalanan safarnya. Ya, tatkala dalam perjalanan safarnya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, "Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Jadi seorang musafir itu ada rukhsah, ada keringanan untuk berbuka tatkala dia dalam kondisi safar. Nah, maka bermukim termasuk salah satu syarat wajib puasa. Namun pertanyaan di sini, ada pertanyaan, manakah yang lebih afdal? Manakah yang lebih utama bagi seorang musafir? Apakah tetap berpuasa di saat safar atau mengambil keringanan syariat dengan berbuka ketika dia safar? Mana yang lebih utama? Tatkala kita sebagai musafir, ya, yang utama apakah kita tetap berpuasa meskipun kita safar atau kita berbuka tatkala kita ini bersafar di bulan Ramadan? Mana yang lebih utama? Tetap puasa atau berbuka? Yang bilang puasa angkat tangan. Tetap puasa. Baik, 4 orang. Yang bilang buka puasa tatkala safar? Yang lainnya apa? Puasa apa enggak? Baik, Masya Allah. Barakallahu fiikum. Iya. Jawabannya saya nukilkan dari perkataan Al-Imam Taqiyuddin Al-Hisni Asy-Syafi'i rahimahullahu taala di dalam kitabnya Kifayatul Akhyar. Ya. Kata Al-Imam Taqiyuddin Al-Hisni rahimahullahu taala, yang paling utama bagi seorang musafir adalah diperinci. Yang paling utama bagi seorang musafir adalah diperinci. Jika tidak ada mudarat dengan puasanya, maka yang paling utama baginya adalah tetap berpuasa tatkala dia safar. Kalau safarnya enggak bermudarat bagi dirinya, maka yang paling utama meskipun dia safar dia tetap puasa. Ya. Namun jika dia termudaratkan dengan puasanya tatkala dia safar, maka yang lebih utama baginya adalah berbuka, tidak berpuasa tatkala apa? Tatkala safar. Jadi enggak kita katakan yang afdal apa puasa secara mutlak atau buka secara mutlak, tapi lihat kondisi sang musafir itu. Ya, karena kondisi orang berbeda-beda. Ya, kondisi orang berbeda-beda. Ya. Sebagian orang yakni safar dari Jonggol ke Kalimantan. Ya. Sebagian orang safar dari Jonggol ke Bandung. Ya, kira-kira yang tetap puasa yang mana ini? Yang tetap puasa. Safarnya ke Kalimantan sama ke Bandung nih. Kira-kira yang tetap apa potensi tetap puasa yang mana? Ya dilihat juga. Ya makanya dilihat juga. Dilihat. Kalau safarnya ke Kalimantan, Masya Allah, ya dari rumah tinggal buka pintu, koper ada yang bawain, ya buka apa pintu rumah langsung apa pintu mobilnya kebuka sendiri, ya sampai bandara naiknya kelas bisnis. Sampai bandara Kalimantan ke rumah apa? Gak bawa apa-apa. Ya tinggal bawa badan, tinggal tiduran, tinggal rebahan. Ya puasalah, jangan apa, jangan buka. Iya. Karena gak ada beban dia apa untuk tetap berpuasa. Adapun apa tatkala dia safar ke Bandung, ya. Iya bawa kardusnya 5 kardus, dia tenteng. Ya. Bawa tas jinjingnya ada 3 tas jinjing. Tas ranselnya 2. Ya, anaknya 4. Istrinya 1. Iya, dari sini apa harus jalan dulu ke depan Citra itu, naik apa cari angkot. Ya, udah kasihan dah buka aja dah. Daripada pingsan di jalan. Tapi kan ke Bandung pasti lebih dekat. Bukan masalah dekat jauhnya. Lihat kondisinya. Iya. Bawaannya Masya Allah, kardusnya 5, tas jinjingnya 3, ranselnya 2.
anaknya 4, istrinya 1. Antum nggak kasihan sama orang seperti itu? Iya. Jadi nyari bus ke terminal, ya sudah di bus AC-nya mati lagi. Ya kan latihan kesabaran. Nah, kan puasa kan melatih kesabaran kita. Alhamdulillah dinikmatin aja. Jadi intinya dalam masalah afdholiyah yang paling utama seorang musafir apakah tetap puasa atau berbuka, lihat kondisi sang musafir tersebut. Tatkala kondisi safarnya ringan bagi dia mudah, maka tetap berpuasa demi mendapatkan keutamaan bulan Ramadan. Ya. Namun tatkala safarnya sulit bagi dia, masyaqqah sangat berat bagi dia, ya, maka yang lebih utama bagi dia adalah tetap berbuka. Ya, berbuka demi menjaga kondisi tubuhnya. Ya, kalaupun dia tetap berpuasa, ya silakan, nggak apa-apa, puasanya sah. Ya, tapi dia nggak kasihan sama fisiknya. Ya, nggak kasihan sama fisiknya. Dan ini juga yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Ya, dalilnya adalah hadits Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Dalil perincian seperti ini adalah hadits Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah berkata, ya, dan hadisnya sahih, dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kata Abu Darda, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadan fi harrin syadid hatta in kana ahaduna la yadha' yadahu ala ra'sihi min shiddatil har wa ma fina sha'imun illa Rasulullah wa Abdullah bin Rawaha. Kata Abu Darda, kami para sahabat keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan dalam kondisi panas yang sangat terik. Ini safar bersama Nabi dalam kondisi panas yang sangat terik. Ya, sampai-sampai ya salah seorang di antara kami meletakkan tangannya di atas kepalanya saking panasnya. Ya, saking teriknya. Disebabkan panas yang sangat terik tersebut dan tidak ada yang berpuasa di antara rombongan itu yang safar bersama Nabi, nggak ada yang berpuasa di hari itu kecuali 2 orang. Siapa? Rasulullah dan Abdullah bin Rawaha. Artinya yang lainnya nggak puasa. Cuma 2 orang yang puasa, Nabi dan Abdullah bin Rawaha. Nah, karena mungkin punya kemampuan untuk berpuasa, maka silakan berpuasa. Tapi yang lain merasa berat untuk berpuasa, maka mereka berbuka. Ya. Maka hadis di atas memberikan faedah kepada kita bahwa orang yang mampu untuk berpuasa di saat safar, maka boleh baginya berpuasa dan puasanya dianggap sah. Sedangkan orang yang merasa berat untuk berpuasa di saat safar, bahkan jika ia paksakan akan bermudarat bagi fisiknya, maka orang seperti itu yang paling utama baginya adalah berbuka, tidak berpuasa. Nah, dalil yang lain adalah hadis Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kata Jarir bin Abdullah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fara'a zihaman wa rajulan qad dhullila alaihi faqala ma hadha faqalu sha'im faqala laysa minal birri as-shawmu fi safar. Ya, kata Jabir bin Abdullah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah safarnya, tiba-tiba beliau melihat keramaian, ada kerumunan, ya. Ada seseorang yang sedang dikerumuni oleh manusia, ada seseorang yang semaput, ya, yang dikerumuni oleh manusia. Maka Nabi bertanya, ada apa ini? Kok rame-rame? Kata para sahabat, ya Rasulullah, ini ada orang lagi puasa. Dia hampir pingsan, gak kuat karena puasanya ya Rasulullah. Maka di saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa minal birri shaumu fis safar. Bukan termasuk kebaikan memaksakan diri berpuasa tatkala safar. Tatkala dia enggak mampu untuk berpuasa di dalam safarnya, maka bukan termasuk kebaikan. Yang termasuk kebaikan adalah seseorang melihat kondisi fisiknya. Tatkala kita lihat fisik kita mampu berpuasa, silakan puasa. Ya. Namun tatkala kita melihat fisik kita nggak mampu, maka jangan dipaksakan untuk berpuasa. Karena seorang musafir itu ada rukhsah, ada keringanan
ya untuk apa? Berbuka tatkala memang dia apa? Butuh untuk berbuka di saat safarnya. Ya, jadi kalau antum ditanya mana yang lebih utama bagi seorang musafir antara tetap berpuasa dan berbuka, apa jawabannya? Jawabannya diperinci, dilihat kondisi sang musafir tersebut. Kemudian syarat yang ketujuh, yang terakhir dan khusus bagi kaum wanita, di antara syarat wajib puasa ya adalah suci dari haid dan nifas. Maka seorang wanita yang haid ataupun nifas tidak sah puasanya. Tidak sah puasanya. Nah, wallahu a'lam. Adapun rukun puasa ada dua. Yang pertama niat, ya. Yang kedua menahan diri dari segala hal yang membatalkan, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Perinciannya antum lihat, antum baca sendiri ya, karena waktunya nggak cukup. Ya. Jadi rukun puasa ada dua. Yang pertama niat, yang kedua menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Perinciannya antum baca sendiri. Ya, antum baca sendiri. Ya, pembatal-pembatal puasa halaman 80. Pembatal-pembatal puasa. Yang pertama, makan dan minum secara sengaja. Makan dan minum secara sengaja. Ya. Adapun seseorang yang berpuasa kemudian makan dan minum secara tidak sengaja, batal apa tidak? Tidak batal. Ya. Selama memang benar nggak sengaja dia makan dan minum, maka puasanya tidak batal. Ya. Demikian juga di antara pembatal puasa adalah jima. Berhubungan suami istri dengan sengaja. Dan hampir-hampir sulit ya kalau sampai nggak sengaja. Kalau makan minum ya lumrah lah nggak sengaja. Tapi kalau poin yang kedua ini sampai nggak sengaja, ya wallahu alam, mungkin ada tapi sangat sedikit, 1-2 orang. Ya. Kalau sampai apa nggak sengaja juga, ya kalau benar nggak sengaja dimaafkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau pura-pura nggak sengaja, padahal ada niat, ada keinginan, ya kafarah. Ya, harus bayar apa? Bayar kafarah. Berat kafarahnya. Ya. Kafarahnya berat. Ya, jadi di antara pembatal puasa yang kedua adalah jima. Makanya jima kalaupun nggak dikasih kata sengaja, sudah apa otomatis ya masuk. Karena sangat sulit ya. Ada orang yang apa? Yang berhubungan itu nggak ada niat kesengajaan, nggak ada unsur kesengajaan, itu sangat sulit. Kalaupun ada mungkin sangat jarang sekali terjadi. Ya. Kemudian yang ketiga di antara pembatal puasa adalah mengeluarkan air mani dengan sengaja. Mengeluarkan air mani dengan sengaja, baik dengan tangan ataupun yang lainnya. Ya. Kemudian yang keempat di antara pembatal puasa adalah muntah secara sengaja. Antum baca perinciannya, kita nggak bisa rincikan secara detail karena waktunya sangat terbatas. Kemudian yang kelima, di antara pembatal puasa adalah keluar darah haid dan nifas. Kalau seorang wanita di penghujung hari dia berpuasa, sudah masuk waktu asar, ya. Kemudian setelah asar keluar darah haid atau darah nifas, maka puasanya batal. Ya, puasanya batal. Meskipun hanya tinggal beberapa detik, ya, masuk waktu maghrib kemudian keluar darah haid dan nifas, maka puasanya batal. Karena di antara pembatal puasa adalah keluar darah haid dan nifas. Nah, adapun sunnah-sunnah tentang puasa, ya kita baca secara ringkas. Makan sahur, kemudian yang kedua, ya menyegerakan berbuka, ya, kemudian baca doa buka puasa, kemudian ya mengawali buka sahur dengan kurma. Kalau ada rutab, kurma basah pakai kurma rutab. Kalau nggak ada pakai tamar, ya. Kalau nggak ada apa yang kita punya maka kita makan. Jadi jangan makan gorengan dulu, ya. Jangan makan gorengan itu. Terkadang ya dorongan makan gorengan itu mengalahkan makan kurma. Ya. Sisihkan sebentar, makan kurma dulu 1 biji, 2 biji, 3 biji.
Setelah itu apa? Baru makan yang lainnya. Kemudian di antara sunnah juga adalah memperbanyak tilawah Al-Quran di bulan Ramadan, memperbanyak infak dan sedekah di bulan Ramadan, ya. Kemudian memperbanyak doa, ya, di hari-hari Ramadan. Kemudian melaksanakan umroh, karena umroh di bulan Ramadan itu pahalanya seperti apa? Seperti ibadah haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, poin terakhir sebelum adzan untuk salat zuhur, halaman 96. Halaman 96. Ancaman bagi yang tidak berpuasa di bulan Ramadan tanpa uzur yang dibenarkan. Ya, ancaman bagi yang tidak berpuasa di bulan Ramadan tanpa uzur yang dibenarkan. Ya. Ancaman bagi orang yang menyengaja tidak berpuasa pada bulan Ramadan dengan tanpa uzur yang syar'i itu sangat berat. Sangat berat bagi orang yang sengaja enggak puasa di bulan Ramadan. Ya, dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda." Kata Nabi yang mulia, "Baina ana naimun إذ أتاني رجلان فأخذا بضبعي فأتيا بي جبلا وعرا فقال لي اسعد فقلت إني لا أطيقه فقال إنا سنسهله لك فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا أنا بأصوات شديدة فقلت ما هذه الأصوات قالوا هذا عواء أهل النار ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما قال قلت من هؤلاء قال هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika aku sedang tertidur, tiba-tiba aku ditetangi oleh dua orang laki-laki, dua orang malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka memegang kedua lenganku, lalu membawaku ke sebuah gunung yang sangat tinggi. Kemudian berkata kepadaku, naiklah wahai Muhammad. Aku pun berkata, aku tidak sanggup menaikinya. Mereka berkata, kami akan mudahkan untukmu. Lalu aku pun naik ke gunung tersebut. Sampai tatkala aku berada di tengah gunung, tiba-tiba aku mendengar suara teriakan yang sangat keras. Lantas aku bertanya, suara apa ini? Mereka menjawab, ini adalah teriakan penghuni neraka. Kemudian aku pun dibawa ke sebuah tempat yang lain. Tiba-tiba aku melihat sebuah kaum yang kaki-kaki mereka bergelantungan di atas. Rahang-rahang mereka dirobek hingga mengalir darah dari rahang-rahang mereka. Aku pun bertanya, siapa mereka yang disiksa seperti itu? Yang dirobek rahangnya, yang digantungkan kakinya, siapa mereka? Maka dijawab, mereka adalah orang-orang yang berbuka sebelum waktunya berbuka atau tidak berpuasa. Jamaah yang Allah muliakan, ini ancaman yang sangat keras bagi orang yang menyengaja berbuka sebelum waktunya berbuka puasa. Antum tahu apa tempat sate kambing jamaah? Antum kalau pergi ke sate kambing biasanya diapain kambingnya itu? Digantung, ya, kakinya di atas, ya. Kemudian kepalanya apa di bawah, disayat seperti itu, ya. Nah, itu kondisi orang yang puasa di hari kiamat nanti. Digantung kakinya ke atas, kemudian apa, kepala di bawah, kemudian dirobek rahangnya. Dirobek rahangnya sampai mengalir darah dari rahang tersebut. Kemudian dibalikan lagi, diutuhkan lagi, dirobek lagi, terus seperti itu. Itu di antara apa? Di antara siksaan orang-orang yang menyengaja tidak berpuasa di bulan Ramadan atau berbuka sebelum waktunya. Fadilatul Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala berkata, mengomentari hadis di atas. Kata Syekh Albani rahimahullahu taala, "Hadhihi 'uqubatu man shama thumma aftar 'amdan qabla hululi waqtil iftar." Fa kaifa yakunu halu man la yasumu aslan. Kata Syekh Albani rahimahullahu taala, hadis di atas menjelaskan tentang ancaman
bagi orang yang berpuasa lalu sengaja ia berbuka sebelum waktu berbuka. Ya, sengaja berbuka puasa sebelum waktu berbuka puasa, seperti itu ancamannya. Ya, lalu bagaimanakah hukuman orang yang menyengaja untuk tidak berpuasa sama sekali? Na'udzubillahi min dzalik. Maka ikhwani fillah jazakumullah, ya, hendaknya kita semua minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan di atas nikmat aman, di atas nikmat iman, di atas nikmat Islam, dan kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan Ramadan kita di tahun ini sebagai Ramadan terbaik yang pernah kita lewati. Ya, diberikan kemudahan untuk terus istiqamah di atas amal-amal kebaikan sampai akhir kehidupan kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya, ekspres. Ya, sangat cepat. Karena ini kelasnya kelas VIP, ya, kelas eksekutif. Ya, karena waktunya sangat terbatas. Ala kulli hal, apa yang bisa kita ambil. Selebihnya antum baca sendiri, ya. Selebihnya antum baca sendiri. Yang belum sempat dibahas di daurah kali ini, antum bahas sendiri. Ya, anak nulis ini 1 tahun. Bahasnya cuma berapa? Nggak nyampe 4 jam. Nulisnya setahun, bahasnya nggak nyampe 4 jam. Nah, ya, sudah masuk? Boleh. Kalau sudah masuk, adzan dulu. Setelah adzan kita akan ada kuis dan pertanyaan insyaallah. Nah, nanti ada kuis, ya, ada hadiah ini dari Muhsinin. Maka ta'ala anhuma bertanya bagaimana cara bertaubat dari dosa besar tersebut. Maka kemudian Ibnu Abbas bertanya kepada sang laki-laki tadi, "Ummuka hayyatun?" Wahai fulan, apakah ibumu masih hidup? Sang laki-laki menjawab, tidak ada, sudah meninggal dunia. Kalau begitu, kata Ibnu Abbas, bertaqarrublah kepada Allah Subhanahu wa taala, taqarrab ila Allahi mastata'ta. Ya, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala semampu yang bisa engkau usahakan, semaksimal mungkin. Yakni maksimalkan hari-harimu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beramal-amal kebaikan. Karena amal-amal itulah yang akan menutup kekurangan-kekurangan seorang hamba, celah-celah seorang hamba. Yang menarik, rawi hadis Atha bin Yasar, atau rawi athar tersebut, Atha bin Yasar, beliau penasaran kepada Ibnu Abbas. Kenapa tatkala ada seorang bertanya tentang taubat, Ibnu Abbas bertanya tentang keadaan ibunya? Kenapa ini ditanyakan ibunya? Maka Atha bin Yasar bertanya kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, tatkala ada seorang laki-laki yang hendak bertaubat, engkau tanyakan tentang kondisi ibunya. Apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia? Apa sebabnya, wahai Ibnu Abbas? Maka Ibnu Abbas menjawab, sesungguhnya aku tidak mengetahui sebuah amalan yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, melainkan bakti seorang anak kepada ibunya. Ya, maka berusahalah penanya dan kita semua untuk berbakti kepada orang tua kita. Kalau orang tua kita masih hidup, maka cari pintu-pintu kebaikan dengan cara berbakti kepada orang tua kita, secara khusus pada ibu kita. Ya, bahagiakan kedua orang tua kita, ya, yakni muliakan mereka berdua. Ya, berbakti kepada kedua orang tua kita. Di antara cara terbaik, kata Ibnu Abbas, ya, agar seseorang mampu menutup kesalahan yang dia lakukan. Maka tatkala penanya masih memiliki seorang ibu, datangi ibunya, berbakti kepada ibunya, muliakan dia. Tatkala masih punya kedua orang tua, maka muliakan kedua orang tuanya. Ya, kemudian perbanyak taubat, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan perbanyak amal-amal saleh. Karena sesungguhnya amal-amal saleh itu, kata Allah Subhanahu wa taala, innal hasanati yudhhibnas sayyi'at. Sesungguhnya amal-amal kebaikan akan menghapus, ya, amal-amal keburukan. Maka gunakan sisa waktu kita untuk memperbaiki muamalah kita bersama Allah Subhanahu wa taala, dan cari pintu-pintu kebaikan yang bisa kita masuki, secara khusus berbakti kepada kedua orang tua kita. Wallahu a'lam. Apa yang harus kita lakukan
agar terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba yang terbebas dari api neraka. Dan kalau terpilih, adakah yang bersangkutan akan merasakan tanda-tandanya atau tanda-tandanya apa saja? Ya. Agar kita termasuk ke dalam seseorang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadi golongan hamba-hamba Allah yang terbebas dari api neraka, maka kewajiban kita adalah berusaha untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita masuki Ramadan dengan apa yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu syarat mutlak agar seseorang ya mendapatkan fadilah Ramadan dengan dibebaskan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita maksimalkan kesempatan Ramadan dengan berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk bersemangat di atas amal-amal kebaikan dan berusaha semaksimal mungkin untuk meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adapun apakah ada tanda tatkala seseorang ya yakni dijadikan sebagai orang yang dimerdekakan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala, maka tandanya adalah dia semakin istiqamah di atas jalan-jalan kebaikan. Oleh karena para ulama kita mengatakan bahwasanya di antara tanda ibadah Ramadan seseorang diterima oleh Allah adalah setelah Ramadan dia lebih istiqamah di atas jalan-jalan kebaikan. Nah, adapun tatkala seseorang di luar Ramadan, selesai Ramadan dia kembali kepada kelalaiannya, kembali kepada kemaksiatannya, maka dikhawatirkan orang tersebut ya termasuk ke dalam bagian dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Ya, betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak ada yang dia dapatkan dari puasanya kecuali hanya sebatas lapar dan dahaga. Nah, maka di antara tanda kebaikan ibadah seseorang adalah tatkala ibadah tersebut melahirkan keistiqomahan di atas jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengarahkan kita untuk lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tandanya, wallahu taala alam bissawab. Afwan, apakah sebelum datangnya Ramadan harus bersalam-salaman? Gak harus. Ya. Sebelum datangnya Ramadan harus bersalam-salaman terlebih dahulu? Jawabannya enggak harus. Dan enggak ada tuntunannya, ya. Harus apa? Bersalam-salaman terlebih dahulu. Ini kapan kita bersalaman? Kalau kita bertemu dengan saudara kita. Ya. Di hari apapun, di bulan apapun, tatkala kita bertemu dengan saudara kita, maka disunnahkan untuk kita musafahah, bersalam-salaman. Nah, itu di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak dikhususkan dengan sebelum datangnya Ramadan. Ya, kapanpun kita bertemu dengan saudara kita maka sambut, kita muliakan dia dan kita salami. Ya, kita ucapkan salam dan kita bersalam-salaman dengan saudara tersebut. Ya, adapun mengkhususkan atau mengharuskan ya sebelum Ramadan harus bersalam-salaman terlebih dahulu, ya, maka wallahu alam tidak ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, cukup ya. Ini masih ada kuis soalnya. Masih ada kuis ini. Masih ada kuis. Kita beri kesempatan untuk yang bisa menjawab kuis kita beri hadiah. Taib, siapa yang mau jawab? Taib. Pertanyaannya, sebutkan 4 poin ya. Sebelumnya ditutup bukunya dan fokus ke depan ya. Sebelumnya ditutup bukunya, ditutup catatannya dan pandangannya fokus ke depan. Jangan ke tempat sujud karena kita lagi enggak sholat. Kalau lagi sholat ke tempat sujud bagus. Baik. Sebutkan 4 hal yang hendaknya kita persiapkan di dalam menyambut bulan Ramadan. Insyaallah. Baca hitam.
Terus yang kedua itu bagian nyambungnya. nah. Yang ketiga taubat. Hmm. Yang keempat membiasakan dengan amal-amal yang baik. Masya Allah, barakallahu fiik. Sahih. Ada hadiah buat antum? Silakan dikasih hadiahnya. Dibaca ya. Biar muhsinin dapat pahalanya. Fadhal. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Baik, pertanyaan yang kedua. Untuk akhwat bisa nggak komunikasi sama akhwat? Ada mikrofon nggak? Tapi kalau nggak ada kita kasih ikhwan semua hadiahnya. Bisa nggak? Iya. Tes. Kumaha yang mau jawab? Silakan. Dari pertanyaan yang kedua, sebutkan beberapa keutamaan bulan Ramadan yang telah kita bahas. Beberapa keutamaan bulan Ramadan. Silakan. Iya, nggak ada yang open book ya. Kita lagi kuis, nggak ada yang buka catatan, nggak ada yang buka buku. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Bulan rahmat dan ampunan. Masih ada lagi? Sudah? Taib. Cukup, enggak apa-apa insyaallah. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Dapat hadiah ya. Taib, pertanyaan yang ketiga. Sebutkan untuk ikhwan ya, untuk ikhwan. Ketiga untuk ikhwan. Sebutkan definisi puasa secara bahasa dan istilah. Boleh nggak beliau jawab? Oh boleh. Boleh. Secara bahasa menahan diri dari sesuatu. Kalau istilah itu peribadatan yang diperuntukkan untuk Allah dengan menahan diri dari pembatal-pembatal puasa dari fajar sampai terbenamnya matahari. Naam, sahih. Ahsan. Barakallahu fiik. Taib, akhwat. Pertanyaan kedua untuk akhwat. Pertanyaan yang keempat. Sebutkan beberapa keutamaan puasa. Beberapa keutamaan puasa. Silakan yang bisa langsung jawab. Kalau nggak ada kita lempar ke ikhwan. Sebutkan beberapa keutamaan siyam atau ibadah puasa. Ada akhwat? Taib, kita lempar ke ikhwan. Masya Allah. Ada apa enggak? Silakan, kalau ada silakan. Pakai mikrofonnya biar kedengaran. Oh mati. Ya, nyala.
Silahkan. Yang bisa jawab? Terus pintu surga apa namanya? Ar-Rayyan, pintu Ar-Rayyan. Terus oh itu. Tadi ada yang bisikin nggak? Nggak ada yang bisikin ya? Kalau ada yang bisikin baca Mu'awwidhatain. Ya, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kalau ada yang bisikin baca ayat itu. Iya. Baik. Nah, boleh. Iya. Iya, pulang ke dermawanan, kita latihan dermawan. Baik, pertanyaan terakhir. Soal terakhir, soal rebutan ya. Yang lebih duluan jawab silahkan. Ya. Sebutkan syarat-syarat puasa. Awat nggak kelihatan jadi. Kalau fadhal. Harusnya langsung kalau duluan langsung mikrofonnya langsung dipakai. Teriak aja teriak. Yang pertama Islam, yang kedua apa? Berakhlak. Oh. Iya, berakal, bukan berakhlak ya, berakal. Yang ketiga, balik. Apa? Punya kemampuan. Pandangan matanya ke depan, Pak. Yang kelima apa? Mukim. Terus 6, suci dari haid dan nifas. Kemudian satu lagi apa? Sehat. Nah, baik, barakallahu fiik. Sahih. Nah, barakallahu fiik. Baik, cukup ikhwani wa akhwati fillah, jazakumullah. Ya. Jazakumullah khairan untuk perhatiannya semuanya. Semoga ilmu yang kita pelajari Allah jadikan sebagai pemberat amal kebaikan kita, sebagai pengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah senantiasa berikan kita keistiqomahan di atas jalan-jalan kebaikan, di atas ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Wallahu taala alam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.